Shalom, selamat pagi. Bagaimana? Dapat tidur nyenyak? Oh, puji Tuhan. Nyenyaknya luar biasa, ya. Dengan tubuh yang sehat, kita semangat. Datang di bawah kaki Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih karena kami dapat tidur dengan nyenyak. Haleluya. Saudara, tidur nyenyak itu karunia Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, bersyukurlah. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu yang besar Bapa. Kami boleh pagi hari ini duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berfirmanlah kepada kami apa yang Tuhan ingin anak-anak-Mu kerjakan sepanjang hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami mau duduk diam dan mendengar dan membuka hati kami untuk firman-Mu yang kudus itu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini, mana rema? Kita buka di dalam Mazmur 146 ayat 5. Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Saudara, firman Tuhan dengan tema pengharapan. Pengharapan kepada siapa dan siapa? Nah ini, seringkali kita salah menaruh pengharapan kita. Pengharapan kita pada umumnya diletakkan kepada anak kita, ya, yang sudah berumah tangga mempunyai anak, pengharapannya itu pada anak. Ya, anak ini kalau sudah besar nanti aku akan ikut dia, aku akan dipelihara oleh dia, aku akan, ya, oleh anak. Pengharapannya hanya kepada anak. Sudah, apakah benar? Apakah bersalah? Nah ini permasalahannya itu ada waktunya nanti. Dengan berjalannya waktu itulah akan kita tahu anak yang kita taruh pengharapan itu bagaimana. Saudara, berbahagialah orang tua yang mempunyai anak berbakti. Ya, mengasihi orang tuanya, melindungi orang tuanya, mengayomi orang tuanya pada masa usia lanjut, dipelihara dengan kasih. Berbahagialah orang yang punya anak seperti ini, yang menaruh pengharapannya kepada anak, yang berbakti kepada orang tua, yang takut akan Tuhan. Tapi ada, tidak semuanya anak-anak itu seperti itu. Ya, pada suatu ketika saya pergi ke panti asuhan, panti Werda, orang tua dan anak-anak itu jadi satu. Cuma lokasinya yang beda. Untuk orang tua dan untuk anak-anak beda. Dan saya datang di ke panti Werda untuk orang tua-tua. Waktu itu ibu asrama memperkenankan pada saya seorang ibu tua yang duduk termenung, air matanya menetes. Kemudian ibu asrama berkata, coba datangi dia, hibur hatinya. Dia tidak berkata banyak, saya juga
Oh, kalau itu dia lagi kesepian. Saya pikir begitu. Saya datangi dia, saya ajak dia berbincang-bincang santai. Saudara, waktu dia melihat saya, tiba-tiba air matanya tambah banyak, menangis, menangis, menangis. Ya, saya pegang tangannya dan berkata, Ibu, Tuhan mengasihimu. Jangan menangis. Jangan menangis, Tuhan mengasihimu. Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Saudara, kemudian ibu bisa bertahan, tidak nangis lagi. Kemudian saya berbicara, Ibu ini asalnya dari mana? Barulah dia cerita buka suara. Saya dari desa, dari kota ini. 2 hari atau 3 hari yang lalu, saya bersama anak saya dan menantu saya. Ya, dari kota ke Surabaya. Sampai di Surabaya, tidak tahu bagaimana saya dibawa di tempat ini. Maksudnya di Panti Werda itu. Dan ibu ini juga tidak banyak pikir. Kenapa aku dibawa ke Panti Werda? Kemudian ibu ini diperkenankan pada ibu asrama. Ngomong-ngomong. Terus anaknya, mantunya itu pamitan kepada ibu asrama. Bu, saya akan pergi beli makanan dulu ya. Titip mama saya di sini. Oh iya, silakan. Ya, kemudian anaknya dan menantunya ngomong sama mamanya, Mama, gue mau pergi beli makanan untuk mama. Iya, beliau untuk asrama juga belikan. Penghuni asrama juga kasih makan katanya. Iya ma, beres ya. Tapi mama, coba mama lihat di Surabaya ini. Mama jangan memakai perhiasan-perhiasan. Ya, lepaskan semuanya itu. Wah, karena anak yang ngomong, menantu juga ada ngomong. Mama itu, wah, lepaskan. Semua dilepas, perhiasan-perhiasannya, gelang-gelangnya yang dipakai, lepas semua. Mama, dompetnya juga jangan taruh sini, biar Uwe yang pegang. Wah, dompetnya sama uangnya dikasihkan semua anaknya. Sudah semuanya diringkas, Mama, biar Uwe yang pegang ini, supaya jangan diambil orang jahat. Mama tenang-tenang saja di sini, Uwe akan beli makanan, ya. Dadah Mama, dadah, pergilah. Anak dengan menantu bersama uang, perhiasan-perhiasan dan lain sebagainya. Dibawalah pergi beli makanan. 1 jam, 2 jam, 1 malam, besok paginya enggak datang-datang. Bingunglah si mama ini. Bingunglah ibu asrama. Ma, anakmu kok datang-datang katanya beli makanan. Kemana? Mamanya juga bingung. Nah, baru hari kedua juga belum datang. Ibu asrama bilang, aduh, sudah alamat. Ditinggal mama sama anaknya menantunya. Tanyalah, Mama, Papa, rumahnya di mana? Lupa saya. Jalan apa? Lupa. Mama punya KTP. Dibawa anak saya. Aduh, semuanya dibawa. Lu Mama sekarang bagaimana nih? Ya udah tahulah. Kepotoan lah ibu asrama. Mama yang tidak tahu, sudah lupa alamat rumahnya. Identitasnya juga sudah lupa. Dibawa anak-anaknya semua, tinggallah sendirian. Waktu saya mendengar begitu, aduh, kasihan manusia yang sudah lanjut,
yang menaruh pengharapan kepada anaknya dan menantunya mengalami seperti itu. Saudara, inilah manusia. 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 Kalau kita menaruh pengharapan kepada anak, mungkin pada orang lain, akan mengalami seperti ini. Tapi firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub. Berbahagialah orang yang menaruh pengharapannya kepada Allah Yakub. Saudaraku, ayo kita mau merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Karena apa? Kehidupan orang percaya, kalau mempunyai pengharapan hanya kepada Tuhan, Allah kita adalah orang yang berbahagia. Saudaraku, mari kita menantikan janjinya yang senantiasa memberikan kepada kita pengharapan, penghiburan, kekuatan, perlindungan, pembelaannya yang tidak pernah henti-hentinya, yang seringkali Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Taruhkanlah pengharapan itu kepada Allah Yakub, penolong pengharapan kita yang tidak akan mengecewakan kita. Saudara, di dalam Roma dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 9. Nah ini, Roma 5 ayat 5 dikatakan pengharapan tidak mengecewakan. Yang dari Allah itu, ya, yang dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus tidak mengecewakan. Makanya firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub, yang menaruh pengharapannya kepadanya. Berbahagialah. Karena orang yang menaruh pengharapan kepada Allah Yakub, Allah akan berjanji pada kita. Dan janji itu akan menjadikan milik kita. Pengharapannya, apa yang dijanjikan itu benar-benar pasti kita terima. Asal jangan keluar dari pengharapan itu. Jangan berpaling pada yang lain. Tetaplah bersandar, mengharap Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang menaruh pengharapan kita, karena orang ini berbahagia mempunyai janji-janji yang Allah Yakub berikan kepada kita, yang harapannya pasti dan amin. Ya, saudara, jangan lagi menaruh pengharapan pada dunia. Pengharapan yang ada dunia hanya sementara, fana. Tapi kalau kita menaruh pengharapan kita pada Allah Yakub, pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Janji-janji Allah itu akan kita terima, kita akan nikmati. Keselamatan, hidup kekal, pengharapan yang Allah berikan kepada kita akan kita nikmati di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, jadikanlah pengharapan sebagai satu-satunya alasan bagi kita untuk bersandar kepada janji-janji Allah
yang Allah berikan. Ya, taruhkanlah pengharap, taruhkanlah harapmu sepenuh kepada Yesus, pada Yesus, bukan yang lain. Begitu pula dalam usaha dan pekerjaan kita, bisnis kita, taruhkanlah pengharapanmu pada Yesus. Dalam hal berbisnis sekalipun, taruhkanlah harapanmu pada Yesus. Yesus akan beracara. Yesus akan menolong di saat kita mengalami kesusahan, kesulitan. Karena pengharapan yang kita andalkan kepada Tuhan itu tidak akan mengecewakan kita. Berbahagialah kita yang hidup. Karena kita katakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Biarlah kasih karunia-Mu turun kepada kami semua. Tuhan, tanamkan supaya pengharapan yang kami kepada Allah, kepada Engkau, Yesus Tuhan Allah kami, tetap teguh dalam pimpinan dan pegangan nasihat daripada Allah Roh Kudus yang membuat pengharapan kami tidak luntur, tetap dan tetap. Terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kasih karunia-Mu turun kepada kami semua. Bapa, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Apa yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil. Juga di dalam rumah tangganya, Tuhan lindungi, Tuhan berkati anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya. Terima kasih Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh pengharapannya pada Allah Yakub. Kami adalah orang-orang yang berbahagia. Terima janji-janji pada Allah. Terima kasih Tuhan. Segala kepujian hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.